Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Ya, pada video ini saya akan menjelaskan eh, salah satu jenis proyeksi seperti itu yang banyak kita gunakan sebagai anak teknik ya untuk membuat gambar ya, gambar teknik. Nah, pada video sebelumnya, pada part yang pertama saya sudah membuatkan dan menjelaskan ya melalui video saya di mana banyak sekali eh, macam-macam jenis proyeksi yang bisa kita buat. Namun di antara semua jenis proyeksi tersebut terdapat satu jenis proyeksi ya, yang mana jenis proyeksi ini banyak ya digunakan sebagai bahasa teknik ya, bahasa gambar teknik seperti itu. Nah, apakah jenis proyeksi tersebut? Nah, jenis proyeksi tersebut ya tidak lain dan tidak bukan adalah jenis proyeksi ortogonal. Dan berbicara tentang proyeksi ortogonal ini terdapat dua jenis ya proyeksi ortogonal. Jadi yang pertama adalah proyeksi sudut pertama dan yang kedua adalah proyeksi sudut ketiga. Nah, proyeksi sudut pertama ini biasa kita sebut sebagai proyeksi Amerika seperti itu. Sedangkan proyeksi sudut ketiga ini banyak kita sebut sebagai proyeksi Eropa. Nah, manakala dua jenis proyeksi ini ya ini tadi tidak dapat menunjukkan gambar yang baik ya kita bisa menggunakan jenis proyeksi lain ya ini sebagai tambahan saja yaitu adalah dengan anak panah seperti itu. Dan anak panah ini menunjukkan dari manakah arah kita melihat benda yang sedang kita gambar seperti itu. Baik, jadi yang pertama ini adalah untuk proyeksi Eropa. Di sini saya punya gambar ya benda sedemikian rupa ya, di mana di sini ditunjukkan ya anak panah ini ya dari A sampai F ini adalah arah pandangan seperti itu. Dan di sini ya A ini kita tentukan sebagai pandangan depan dan pandangan depan ini akan menjadi patokan kita untuk menggambar arah pandangan yang lainnya, baik arah pandangan D, C, B, E dan F seperti itu. Kemudian di sini ya C ya ini merupakan arah pandangan sebelah kiri, ya D ini arah pandangan sebelah kanan, B ini arah pandangan sebelah atas dan E ini arah pandangan sebelah bawah. Kemudian yang terakhir ini F ya F ini adalah arah pandangan ya jika dilihat dari arah belakang. Nah, kemudian di proyeksi Eropa ini ya biasanya gambar pandangan atas ya ini diletakkan di bawah. Namun sebelum itu ya kita perlu menentukan patokannya dulu. Di bawahnya siapa maksudnya? Di bawahnya pandangan depan. Nah, tentunya berarti ya kita perlu menggambar pandangan depan terlebih dahulu sebelum kita menggambarkan arah pandangan yang lainnya. Jadi setelah A ini kita gambarkan terlebih dahulu, kemudian kita menggambar gambar pandangan dari sisi yang lainnya. Jadi setelah A tergambar sebagai pandangan depan, ya berikutnya kita menggambar gambar pandangan dari sisi yang lainnya. Ya sebagai contoh ini adalah gambar pandangan atas ya, karena ini adalah proyeksi Eropa seperti itu. Jadi apa yang kita lihat di atas ya kita letakkan di bawah dari gambar pandangan depan ya. Kemudian gambar pandangan kanan ya ini kita letakkan di sebelah kiri. Gambar pandangan kiri kita letakkan di sebelah kanan, gambar pandangan bawah ya kita letakkan di atas. Dan kemudian F ya ini adalah gambar pandangan belakang ya, namun ini jarang sekali seperti itu untuk digambarkan ya. Kenapa? Karena saya rasa dalam aturan gambar teknik ya sebisa mungkin kita menggambar itu sesimpel mungkin ya. Jadi tidak mungkin sekali ya mungkin nanti kita akan menggambar semua arah gambar pandangan ini ya tentunya tidak ya mungkin semaksimal-maksimalnya hanya 3 arah pandangan dan kalau perlu ya
jika bisa hanya satu arah pandangan ya, tentunya ya kita sebagai engineer akan memilih hanya menggunakan satu arah pandangan tersebut. Namun dengan syarat bahwa dengan satu arah pandangan tersebut sudah cukup mampu ya, sudah cukup mewakili ya, dan atau sudah bisa diartikan ya secara jelas ya bentuk dari benda yang dimaksud ya dari drafternya itu seperti apa. Dan berikutnya ya ini ditunjukkan bagaimana langkah-langkah membuat gambar proyeksi Eropa seperti itu. Jadi sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini adalah bendanya. Kemudian bayangkan ya seolah-olah dia terletak pada sebuah box. Kemudian kita proyeksikan ya. Jadi kita lihat dari sisi kanan seperti ini. Kita lihat dari sisi kanan ya. Apa yang kita lihat dari sisi kanan ya, itu kita gambarkan di box sebelah kiri. Apa yang kita lihat dari sisi depan ya, kita gambarkan di box sebelah belakang. Apa yang kita lihat dari atas ya, kita gambarkan di box sebelah bawah ya, sisi box sebelah bawah ya. Dan apa yang kita lihat dari sisi bawah ya, kita gambarkan di sisi box sebelah atas. Nah, coba dilihat baik-baik ya di sini. Jika kita lihat dari sisi sebelah kanan, ya, kita akan melihat sebuah benda ya berbentuk trapesium seperti itu dengan sebuah garis ya. Garisnya ini akan nampak real ya, nampak nyata seperti itu, dan kita bisa gambarkan sedemikian hingga bentuknya akan seperti ini. Jadi coba dibayangkan kalian melihat dari sisi sebelah kanan ya, kalian akan melihat trapesium seperti itu dengan sisi miringnya itu ada di sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri. Nah, namun jika kita lihat dari atas ya, kita akan melihat square ya, kotak seperti itu dengan garis yang tergaris nyata ya. Jadi karena ini ya, ini ada garis tergaris nyata dan ini tergambar di sini ya. Bisa kalian lihat ya, ini benda garis nyata ya. Kemudian karena sisi yang saya tunjuk ini ya, ini juga akan memberikan kontribusi berupa garis nyata ya, garis tebal ya. Dan itu ditunjukkan di sini ya, bisa kalian lihat. Dan apa yang kita lihat tersebut ya dari atas tersebut kita gambarkan di sisi bawah ya, dari box. Dan ini adalah cara menggambar ya, logika menggambar proyeksi Eropa. Kemudian coba dibayangkan ya ketika kalian melihat dari bawah. Ketika dilihat dari bawah, ya kalian akan melihat bahwa terdapat garis yang terhalang ya. Jadi garis ini ya terhalang, tidak terlihat. Garis ini juga terhalang, tidak terlihat. Sehingga garis ini dengan garis ini ya ini saya gambarkan berupa garis putus-putus seperti ini. Nah, sementara sisi-sisi luarnya ini ya kotak-kotak di luar ini ya ini karena dia terlihat nyata ya, oleh sebab itu dia tergambar sebagai garis solid ya, garis tebal, garis kontinu seperti itu. Begitu juga untuk pandangan sisi sebelah kiri ya, kita letakkan di sebelah kanan. Ini putus-putus ya, karena pada saat kita melihat dari sisi kiri garis ini yaitu tidak terlihat. Nah, setelah itu ya ini kita buka ya. Jadi kotak ini, box ini ya kita buka sedemikian hingga menjadi gambar seperti ini ya. Kemudian setelah itu ya seolah-olah rusuk-rusuk dari boxnya ini ya ini saya hilangkan. Nah, sehingga menjadilah gambar dengan bentuk sebagaimana ditunjukkan pada gambar 17 ya. Di mana A ini merupakan pandangan depan, ya pandangan depan. D ya, ini merupakan pandangan sisi sebelah kanan. C merupakan pandangan sisi sebelah kiri. E merupakan pandangan sisi sebelah bawah dan B ini
pandangan dari sisi sebelah atas. Seperti itu. Dan ini ya merupakan contoh gambar proyeksi Eropa. Berikutnya yang kedua adalah gambar proyeksi Amerika. Berbeda dengan yang tadi, ya pada gambar ini ya setelah kita menggambar gambar pandangan depan ya, kita nanti akan membuat gambar pandangan atas, bawah, kanan, kiri, dan belakang, namun letaknya tidak berkebalikan seperti yang tadi. Di mana gambar sisi atas, ya ini kita gambar juga di sisi atas dari gambar pandangan depan. Kemudian gambar pandangan sisi kanan, ya ini kita gambar di sisi sebelah kanan dari gambar pandangan depan. Ya, kemudian gambar pandangan sisi kiri kita letakkan di kiri, ya dari pandangan sisi depan. Kemudian pandangan sisi bawah kita letakkan di bawah ya dari gambar pandangan sisi depan. Jadi sekali lagi saya katakan di sini, saya tekankan lagi di sini bahwa pandangan depan ya yang ditunjukkan dengan panah ya berlambang A di sini itu adalah sekaligus menjadi patokan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok gambar pandangan depannya tidak D? Kenapa tidak F? Kenapa tidak A? Kenapa tidak E? Jadi seperti ini. Pada dasarnya kita memilih arah pandangan depan ya itu adalah didasarkan pada posisi ya di mana kita bisa memberikan bentuk dan ukurannya yang paling banyak. Jadi ketika nanti kalian memberikan lambang ukuran seperti itu, diharapkan bahwa di gambar pandangan depan itu kalian bisa memberikan ukuran atau lambang ukuran ya yang lebih banyak daripada gambar pandangan yang lainnya. Dan kalau perlu ya, kita dengan hanya satu arah pandangan itu tadi, yaitu adalah pandangan depan, ya kita sudah bisa memberikan informasi bentuk dari bendanya ya secara 3 dimensi itu seperti apa, harapannya itu seperti itu. Karena ingat ya, kita sebagai drafter, ya, sebagai engineer harus mampu memberikan informasi ya sejelas mungkin ya sehingga yang membaca itu tidak bingung. Kalau misalkan arah pandangannya banyak ya, tentunya nanti yang membaca gambar kita tentunya akan berpikir jauh lebih keras seperti itu daripada ketika kita hanya menggambar beberapa arah pandangan saja seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus menggambar seringkas mungkin, namun mampu memberikan informasi yang jelas pada orang-orang yang membacanya. Baiknya, berikutnya ini adalah logika seperti itu. Bagaimana cara membuat gambar pandangan proyeksi Amerika. Nah, sedikit berbeda dengan yang tadi, dari yang proyeksi Eropa tadi. Jadi pertama-tama kita akan menggambar pandangan depan ya. Jadi pandangan depan ini kita gambarkan pada box ya, box paling depan ya. Jadi di sini seolah-olah bendanya ya kita masukin dalam box, kemudian kita memproyeksikan atau kita melihat dari sisi depan ya. Apa yang kita lihat kita gambarkan pada sisi box ya bagian depan. Kemudian apa yang kita lihat dari sisi kiri ya kita gambarkan pada sisi apa yang kita lihat dari sisi kanan ya kita gambarkan pada sisi kanan dari box ya. Apa yang kita lihat dari sebelah kiri ya kita gambarkan pada sisi sebelah kiri dari box. Apa yang kita lihat dari atas ya kita gambarkan pada sisi atas dari box ya. Apa yang kita gambar ya pada sisi bawah ya kita gambarkan pada sisi bawah dari box. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita buka ya, berbeda dengan yang tadi ya, coba diperhatikan lagi. Nah, ini dibukanya ke belakang ya. Dibukanya ke belakang. Nah, ini kita bukanya ke depan.
ya. Ini kita bukanya ke depan seperti ini, sehingga begitu sisi dari box ini kita buka, ya sedemikian rupa, kemudian rusuk-rusuk dari box ini ya saya hilangkan, ya sehingga diperoleh gambar seperti ini. Jadi di sini ya yang kita dapatkan adalah ini adalah gambar pandangan depan, ya. Kemudian ini adalah gambar pandangan atasnya, gambar pandangan atas, ya. Garis yang saya tunjuk ini, ya kemudian garis yang ini terlihat nyata, ya jika kita lihat dari atas, sehingga yang di sini yang diperlihatkan juga merupakan garis kontinu tebal. Kemudian jika kita lihat dari bawah, ya hasilnya seperti ini, di mana di sini terdapat dua garis yang tipis, ya tipis dan tidak kontinu, terputus-putus. Ini ya merupakan gambaran dari garis yang terhalang, ya. Jadi ketika dilihat dari bawah, garis ini terhalang, dan jika ketika dilihat dari bawah, ya garis ini ya terhalang, ya ini terhalang sehingga tergambarkan seperti ini. Kemudian ketika kita lihat dari sisi kiri, ya garis ini terhalang, ya garis ini terhalang, ya ini dengan ini ya sama saja, ya. Jadi terhalang, ya sehingga yang digambarkan berupa garis putus-putus tipis seperti itu. Jadi seperti itu tadi, ya logika untuk menggambar proyeksi Amerika dengan Eropa. Jadi kalau Eropa posisinya terbalik, apa yang dilihat di kiri, kalian gambar di sebelah kanan dari gambar pandangan depan. Apa yang dilihat dari sisi kanan, kalian gambar di sisi kiri, ya dari pandangan depan. Apa yang kalian lihat di atas, ya kalian gambarkan di sisi bawah, ya dari pandangan depan. Dan apa yang kalian lihat di sisi bawah, ya kalian letakkan di atas, ya dari gambar pandangan depan. Namun di Amerika ini tidak. Apa yang kalian lihat di kanan, ya kalian letakkan di kanan, di kiri diletakkan di kiri, atas diletakkan di atas, dan bawah diletakkan di bawah. Mungkin untuk selanjutnya ya kita akan banyak membahas untuk proyeksi Amerika seperti itu. Jadi juga untuk mempermudahkan saya ya untuk melihat hasil tugas saudara, dan kalau nanti memang diperlukan proyeksi Eropa, ya tentunya tinggal balik saja posisinya seperti itu. Nah, berikutnya ya ini adalah tambahan, ya, di mana jika kita mendapati kondisi di mana pandangan Amerika dan Eropa itu tidak mungkin untuk dilakukan, ya. Jadi kita bisa menggunakan gambar pandangan khusus. Nah, di sini apa yang mau kita lihat yaitu tandai ya dengan anak panah. Jadi anak panah ini menunjukkan arah pandangan kita. Jadi jika kita gambarkan sedemikian rupa, artinya kita melihatnya dari sisi sebelah kiri, ya. Yang kita lihat tuh sisi ini, ya. Kemudian jika arah pandangannya seperti ini, seperti C ini, artinya kita melihat dari sisi depan, sisi atas, ya, sorry. Jika arah pandangannya seperti panah B, ya, panah D, ya, sorry. Ini artinya bahwa kita melihat ya pada arah ya sebagaimana ditunjukkan oleh panah D. Jadi setelah ini ya yang kita lakukan berikutnya adalah memberikan gambar detailnya. Ya, gambar detail yang mana gambar detail itu di dekatnya tentunya diberikan huruf ya, huruf yang sama. Jadi katakanlah di sini A, ya ini mengartikan bahwa gambar ini ya ini adalah gambar pandangan ya ketika dilihat dari posisi anak panah A. Ya, begitu juga untuk B yang ini adalah gambar pandangan ketika dilihat dari posisi anak panah B. Kemudian D ya, D ini adalah gambar detail ketika kita lihat ya dari posisi anak panah D, dan C, ya C ini ya ini adalah gambar pandangan ketika kita lihat benda ya dari posisi anak panah C. Seperti itu. Kemudian huruf-huruf ini semua ya kita letakkan di bagian atas ya dari gambar detail.
Ya, ini adalah gambar detail A, gambar detail B, gambar detail C, dan gambar detail H, dan gambar detail D. Masing-masing huruf ya kita letakkan pada bagian atas ya, dan jangan terlalu jauh ya dari masing-masing gambar detailnya. Kemudian yang terakhir ya ini juga merupakan gambar pandangan khusus juga ya, di mana di sini ya ini dicontohkan ya benda yang mana dianya itu miring ya. Nah, antara gambar yang B ya dengan yang C ya ini sebenarnya artinya sama namun jenis proyeksinya yang berbeda. Nah, walaupun menggunakan anak panah ya, berbedanya dengan yang tadi bahwa di sini kita tidak memberikan huruf. Ya, kita tidak memberikan huruf. Tapi kita langsung merujuk pada jenis proyeksi ortogonal yang kita gunakan ya Amerika atau Eropa. Nah, jika dia adalah Amerika ya, maka bentuknya akan seperti ini ya. Namun jika dia adalah proyeksi Eropa ya, gambarnya akan seperti ini. Nah, coba di logika ya seperti itu. Jadi sebenarnya intinya adalah pandangan Amerika itu ya letak dari yang kita gambar ya itu terletak pada sisi yang sama dari posisi di mana kita melihatnya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Tadi saya mengatakan jika kita melihat dari sisi kanan, gambarnya taruh di sebelah kanan. Ya, jika kita lihat dari sisi sebelah sini, ya kita lihat dari sini nih, ya kita lihat dari sini, yang lihatnya ke sana dong, ya. Nah tentunya kita naruhnya juga di sini. Berbeda dengan Eropa, ya, dimana ketika saya melihatnya dari sisi sini, ya saya meletakkannya tidak di sini, ya tapi di sana. Ya jadinya seperti ini. Nah, jika kita melihatnya dari sini, ya kita melihat ke kiri seperti ini, ya kita lihat dari kanan, ya ke arah kiri ke sana, kita meletakkannya untuk Amerika itu tidak di sini, ya, tapi di sini, di sisi yang sama, dari arah di mana kita ngelihatnya, ya. Jadi arahnya kita tuh ngelihat dari sisi sebelah kanan, ya kita naruhnya di kanan. Ya sementara Eropa enggak, ya kita ngelihatnya dari sisi sebelah kanan, ya naruhnya malah di kiri. Ya kita ngelihat dari sisi sebelah sini, naruhnya nggak di sini, ya tapi di sini. Ya dari logika itu ya kita bisa tahu ya bahwa ini adalah proyeksi Amerika dan ini adalah proyeksi Eropa seperti itu. Dan karena itu ya kita tidak perlu di sini memberikan huruf ya seperti yang tadi ya. Jadi di sini ya kita perlu memberikan huruf ya. Kenapa? Kalau misalkan kita ingin memberikan tidak memberikan huruf ya mungkin bisa saja ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan arah pandangan Amerika harusnya pandangan yang ini ya kita letakkannya di atas ya. Pandangan yang ini ya kita letakkannya ini di bawah sini ya. Pandangan yang ini ya kita letakkannya di sebelah kiri. Yang ini kita letakkan di sebelah kanan. Ya. Nah, tidak enaknya yang ini ya. Jadi kita tidak boleh meletakkan gambar pandangannya ini ya jauh dari arah pandangan utama. Sedangkan yang ini ya kita bisa meletakkan agak jauh ya dari ya arah pandangan utamanya. Jadi 1, 2, 3, 4 kita bisa meletakkan agak jauh. Seperti itu. Agak jauh dari arah pandangan utama ini. Nah, berikutnya ya ini adalah gambar ya, gambar lambang proyeksi. Nah, di kepala gambar ya biasanya kalian akan membutuhkan lambang proyeksi, entah lambang proyeksi tersebut adalah Amerika atau Eropa, tergantung dari jenis proyeksi yang kalian gunakan. Nah, gambar di sebelah kiri ya ini menunjukkan lambang proyeksi Eropa, dan gambar di sebelah kanan ya ini menunjukkan lambang proyeksi Amerika. Nah, sekarang logikanya adalah kenapa kok gambarnya bisa seperti ini? Dan kenapa gambarnya bisa seperti ini?
Nah, sebenarnya yang digambar ya logikanya itu seperti ini. Kalian itu sedang menggambar kerucut ya, yang ujungnya tidak lancip. Jadi ujung di sebelah kiri, pangkal di sebelah kanan. Nah, ketika dilihat ya dari sisi depan ya, dari sisi samping ya, samping-samping dari eh, kerucut ya, bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi sisi kirinya itu kecil diameternya, sisi kanan itu diameternya besar. Nah, kemudian kita ingin memandang dari sisi sebelah kiri ya. Jadi sampingnya seperti ini, kita ingin melihat dari sisi sebelah kiri. Yang terjadi adalah eh, lingkaran ya, karena diameter yang kecil ini, ya ini kan sebenarnya lingkaran ya, hanya saja dilihat dari samping, ini akan terlihat nyata. Lingkaran yang besar, ya ini sebenarnya ada lingkaran ya, ini juga akan terlihat nyata. Ya, jadi yang nampak adalah seperti ini. Ya, ini adalah garis kontinu tebal, garis kontinu tebal. Nah, namun karena yang digunakan adalah pandangan Eropa, ya, gambar ini, ya, kedua lingkaran ini diletakkan pada sisi sebelah kanan. Padahal kita mandangnya dari kiri. Kita letakkan di sisi sebelah kanan. Berbeda dengan Eropa, jadi apa yang kita lihat di kiri ini, ya kita tetap gambarkan di kiri. Ya, jadi oleh sebab itu, ya gambar pandangan proyeksi Amerika itu jadinya seperti ini. Dan kemudian filosofi dari terbentuknya lambang proyeksi Eropa itu seperti ini. Baik, demikianlah untuk filosofi ya dari masing-masing lambang proyeksi ya, baik Amerika maupun Eropa. Nah, ini ada tugas ya, silakan dikerjakan dan nanti silakan dikumpulkan ya di media yang kita sepakati bersama. Baik, dengan berakhirnya presentasi ini ya, maka berakhirlah juga untuk video saya pada part kedua ya, dari step by step menggambar proyeksi seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk like ya, dan juga subscribe jika saudara merasa bahwa video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan jika ada pertanyaan ya silakan tuliskan pada kolom komentar. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.